Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Dan untuk melihat kebenaran Dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, yaitu beserta juga dengan sudut pandang yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, ya. Dan dengan sudut pandang pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Di luarnya itu akan acak-acakan. Kita harus wajib ingat, ya, prinsip yang satu ini, bahwa di tangan saudara dan saya, itu ada kitab suci, ada Tanak dan Brit Gadasa. Ya, ada Tanak dan Brit Gadasa. Dan ini luar biasa sekali, saudara. Sangat-sangat luar biasa sekali. Karena apa? Di dalam Tanak dan Brit Gadasa itu tercantum ayat-ayat yang menceritakan, mengisahkan dari sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Itu sudah ada di sana. Nah, tinggal ya kita minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk menempatkannya seperti permainan puzzle, ya, seperti permainan puzzle. Ya, jadi ayat-ayat itu terserak ya dari Kejadian sampai Wahyu, itu terserak ayat-ayat itu, dan seringkali ayat-ayat itu tersembunyi. Nah, kita minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang benar, ya, di posisi yang benar. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan pemahaman yang sempurna. Luar biasa. Bapak Yahweh sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga kita diberi kesempatan hidup di dalam tahun 2024 ini, ya, dengan pemahaman yang sangat ajaib, luar biasa. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai foretold, ya, yang maknanya artinya dalam bahasa Indonesia adalah diberitahukan terlebih dahulu, ya. Nah, kita akan baca ayatnya, kita akan baca banyak ayat, akan tetapi kita akan mulai dari kitab Yesaya Fatsal 46 ayat 9 sampai yang ke-10 terlebih dahulu. Silakan, Brother Enoch. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena Akulah Elohim, dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti Aku. 10. Yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau, dengan mengatakan, rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Haleluya. Ayat ini ada makna yang sangat dalam, dan saya pernah membahas ayat ini di dalam pembahasan Raja Yeshua. Menurut kitab Yesaya datangnya kapan? Itu ada, ya, saya sudah cantumkan mengenai pembahasan daripada ayat ini, ya. Kedatangan Raja Yeshua menurut kitab Yesaya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa rencana Bapa Yahweh itu akan terjadi. Dikatakan dengan sangat-sangat jelas, rencanaku akan berdiri tegak, dan aku akan melakukan semua kehendakku. Nah, di mana kita dapat melihat semua kehendak daripada Elohim? Tidak lain kita temukan dari Dafar Elohim. Disitulah kita akan melihat semua kehendak daripada Elohim. Dan dia akan melakukannya. Dan rencana Elohim akan berdiri tegak. Itu bagian Elohim. Bagaimana dengan bagian saudara dan saya? Bagian saudara dan saya adalah melihat, ya, apa yang dinyatakan oleh Elohim. Percaya, beriman apa yang
ditunjukkan Elohim Yahweh kepada saudara dan saya. Dan Elohim Yahweh menunjukkan apa? Dia menunjukkan, dia menyatakan hal-hal yang kemudian. Ya, sejak permulaan. Permulaannya kapan? Tadi kita sudah lihat bahwa di dalam Tanakh dan Brit Kadasa itu sudah mencantumkan ayat-ayat sejak penciptaan Syamayim atau sorga, beserta para malaikat, kerubim, cherubim, dan sebagainya, ya, makhluk-makhluk Syamayim, itu adalah permulaannya. Ya, dan juga apa yang belum pernah terjadi. Karena apa? Karena ini ditulis oleh Nabi Yesaya, oleh ilham ruah Yahweh Elohim. Berarti dari kitab Yesaya ini masih ada ribuan tahun ke depan. Jadi belum pernah terjadi. Bahkan kalau untuk standpoint kita sekarang, masih ada yang belum terjadi. Tapi itu sudah dinyatakan. Ya, sudah dinyatakan. Ya, jadi Elohim Yahweh menyatakan hal-hal yang kemudian yang akan datang, dimulai sejak dari permulaan dengan apa yang belum pernah terjadi. Ya, dengan demikian kita akan mendapatkan pemahaman dan kita akan mendapatkan bahwa karya Bapak Yahweh itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan oleh ayat ini, ayat 9, ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau. Disuruh nginget, saudara. Ya, disuruh mengingat apa yang dikaryakan oleh Elohim Yahweh. Dengan demikian, saudara juga dan saya dibawa di dalam time travel, ya, dibawa di dalam rencananya Bapak Yahweh, ya, diperlihatkan, ditunjukkan, dan disitulah Elohim yang mengatakan tidak ada yang seperti aku, tidak ada yang seperti aku, tidak ada yang bisa nyontoh seperti dia, ya. Yang paling setan bisa lakukan apa? Mengatakan bahwa kitab suci itu usang, kitab suci itu tidak mempunyai fondasi. Ya, dia harus putar balik. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menipu manusia, saudara. Saudara bisa lihat, ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh setan. Tapi kalau kita melihat akan daftar Elohim, maka kita akan melihat hanya satu Elohim yang sanggup melakukan hal ini, ya, yang sanggup melakukan hal ini, yaitu Yahweh namanya. Dan kita tahu bahwa Yahweh telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Di situ lebih dinyatakan lagi dengan sangat ajaib, dengan sangat luar biasa. Dibuktikan, ya, perkataannya tidak lama, saudara, hanya 3 hari 3 malam. Dikatakan aku akan seperti Yonah, ya, di bawah perut bumi. Aku akan mati dan aku akan bangkit kembali. Dibuktikan hanya cukup dengan waktu 3 hari. Dan itu sebetulnya suatu pernyataan yang luar biasa. Itu sebetulnya, ya, bisa memompa iman saudara dan saya dengan luar biasa. Percayanya kokoh kepada firman daftar Elohim. Saya bisa lihat di sini katakan ingatlah hal-hal yang terdahulu. Saudara tidak boleh lupa, ya, dengan apa yang karya Bapak Yahweh, ya, yang dinyatakan melalui sejarah itu diingat, saudara. Ya, diingat sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita tetap fokus, kita tetap percaya, dan kita tahu dahsyat sekali rencananya Bapak Yahweh. Ya, nah, selanjutnya kita akan melihat, ya. Jadi Elohim yang menyatakan hal-hal yang kemudian, ya, inilah yang disebut sebagai foretold, menyatakan hal-hal yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi. Dan ini jaraknya 6.000 tahun, saudara. Bahkan kalau sampai sekarang, ya, maksudnya, ya, bahkan ini belum selesai. Kita sudah bisa melihat sampai 7.000 tahun, ya. Kita bisa lihat melalui daftar Elohim yang luar biasa. Karena itulah akar yang satu-satunya fondasi yang kita bisa kokoh di dalamnya. Kita bisa percaya akan karya Bapa yang luar biasa. Ingat akan hal itu. Jangan pernah lupa. Ya, jadi prinsip ini sangat penting sekali, saudara. Ya, prinsip yang sangat-sangat penting sekali. Mengapa saya selalu mengulang seperti ini?
Karena ada banyak orang di luar sana itu nggak percaya ya akan em, gambar the grand plan daripada Dafar Elohim ini. Ya, rencana besar daripada Dafar Elohim dari Bapak Yahweh melalui Dafarnya, ya melalui firman-Nya. Itu banyak yang nggak percaya. Mereka berkata, oh masih jauh, oh masih lama, tidak ada seorang pun yang tahu kapan, ya kan? Oh itu hanya kiasan, itu selalu kayak gitu. Itu tipu dayanya setan tuh di situ, saudara. Padahal ini suatu prinsip yang sangat-sangat penting sekali. Ya, sangat-sangat penting sekali. Saudara harus bisa melihatnya ini, dimensi ini. Sehingga kalau saudara bisa melihatnya, saudara bisa memahaminya, saudara akan bergairah, saudara akan tetap ya di dalam kerinduan sebentar lagi, tidak lama lagi, Yeshua akan datang. Ya, tahap pertama dan tahap kedua. Saudara tahu maksudnya. Tahap pertama adalah untuk siapa? Untuk orang-orang kudusnya. Ya, untuk pengangkatan, untuk rapture, dan itu tidak lama lagi, saudara. Kita sudah di tahun 2024. Ya, jadi saudara bisa melihat dimensi ini sangat luar biasa. Ya, nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada saudara, ya, mengenai apa yang telah diungkapkan Elohim Yahweh. Foretold. Kita akan baca di dalam Matius 2 ayat 3 sampai 6. Silakan Brother. Matius 2 ayat 3. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. 4. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasya dilahirkan. 5. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku, Israel. Iya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan, saya yakin saudara sering mendengar kisah ini, ya, apalagi dulu ini kisah mengenai orang Majus. Saudara pasti akan paham, ya. Dan orang Majus ini sudah jauh-jauh datang dari timur, ketemu dengan Raja Herodes, ya. Dan mereka menyatakan bahwa ada raja yang lahir, kaget ya, terkejut ya. Nah, Raja Herodes bukan raja yang bodoh. Dia mau ya berlaku licik. Ya, dia tidak ingin perang dengan orang Majus. Ya. Jadi dia cari informasi, kamu menyembah dulu, nanti aku akan menyembah. Tapi masalahnya di mana tempatnya? Ya. Nah, caranya bagaimana? Raja Herodes punya yang namanya orang-orang yang tahu akan isi Torah. Ya, jadi Raja Herodes punya orang-orangnya yaitu ahli-ahli Torah dan dia tanya, dan setelah mengumpulkan imam kepala dan ahli kitab Torah bangsa itu, ia meminta, ini kitab ini maksudnya kitab Torah, saudara ya, ia meminta keterangan dari mereka di mana Hamasyah, Mesias itu dilahirkan. Ya, bukan akan dilahirkan, sudah dilahirkan. Karena ya menurut daripada orang Majus ini, ya kita nggak tahu jumlahnya 3 atau tidak, ya dia mengatakan bahwa mereka sudah melihat bintangnya, berarti bintangnya itu sudah muncul. Kalau bintangnya sudah muncul, berarti raja itu sudah dilahirkan. Nah, mereka yaitu ahli kitab dan imam kepala, mereka menemukan dengan tepat apa yang ditanyakan oleh Herodes. Mereka berkata, di Bethlehem. Herodes saat itu posisinya di Yerusalem. Sebetulnya nggak terlalu jauh, saudara. Tidak terlalu jauh, dekat sekali. Ya, dan Matius menuliskan di Bethlehem Yudea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Saya bisa lihat
Jadi perkataan daripada ahli kitab dan imam kepala ini bukannya tidak ada dasarnya. Dasarnya sudah tertulis. Jadi peristiwa itu, peristiwa kelahiran Mesias itu, sang raja itu sudah tertulis, sudah dituliskan. Dan mereka tinggal membuka gulungan kitabnya, ya, yang ditulis oleh seorang nabi. Saudara tahu siapa nabi itu? Nabi siapa yang menuliskan? Iya, Yesaya, Pak. terima kasih Brisco. Yang betul adalah Nabi Mika. Itu terdapat di dalam Mika 5 ayat 2. Silakan Brother Henok. Mika 5 ayat 2. Namun engkau, hai Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Terima kasih. So, perhatikan. Mereka menemukan dengan tepat. Padahal Tanak itu, ya, Tanak itu jumlah kitabnya itu nggak sedikit, saudara. Ya, ayatnya memang belum ada, fatsalnya belum ada. Ingat ya, belum ada fatsal, belum ada ayat saat itu. Tapi mereka bisa menemukan dengan cepat sekali. Nggak butuh orang Majus itu harus tunggu 1 bulan di Yerusalem. Nggak butuh, saudara. Dan mereka dengan cepat bisa ngomong, Bethlehem, Efrata. Sudah bisa lihat? Ya, dengan ketepatan ini. Nah, cermati hal ini. Ini semua sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, berarti Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu terlebih dahulu. Inilah yang disebut sebagai foretold. Dia tahu terlebih dahulu. Tahunya ini merupakan bukan tahu yang kira-kira akan terjadi. Tidak, saudara. Tahu di sini maksudnya adalah suatu kepastian yang pasti akan terjadi. Saya bisa lihat. Jadi bukan kira-kira gitu. Kemungkinan masih ada 99% dan ada 1% chance atau kesempatan gagal. Oh tidak, saudara. Tidak seperti itu. Jadi ini satu kepastian yang luar biasa. Ya, dasarnya itu sangat-sangat kuat sekali. Ya, dan di sini di dalam kitab Mika ini tidak diungkapkan lebih lengkap dari itu. Dia hanya dipakai oleh Bapak Yahweh untuk menyatakan satu tempat, yaitu Bethlehem. Kita tahu ya, Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Rumah roti. Beth itu rumah, lehem itu roti. Ya. Jadi hanya di Mika, ini kitab kecil loh saudara. Bukan Yesaya, bukan Yeremia, bukan Yehezkiel, bukan Daniel, bukan saudara. Ya, di kitab Mika kecil sekali. Saudara pun mungkin jarang buka kitab Mika. Tapi ada informasi yang sangat penting, foretold, sesuatu yang Elohim Yahweh yang pastikan akan terjadi. Dan saudara tahu, kira-kira jaraknya berapa tahun antara prophecy atau tulisan yang ditulis oleh Mika, ya Nabi Mika, sampai peristiwa, ya sampai peristiwa datangnya orang Majus menemui Herodes. Kira-kira berapa tahun, saudara? Menurut saudara? Ada yang tahu? Ratusan sih, Pak. Betul, memang ratusan. Tepatnya adalah sekitar 730 tahun, saudara. Bayangin, saudara. 730 tahun. Tadi kita sudah membuat perbandingan. Umur manusia rata-rata 90 sampai 100 tahun. Ini 7 kali lipatnya, saudara. 7 kali lipatnya. 700 tahun.
Ya, kalau dari 2024 dikurangi 700-an tahun, mungkin kita nggak terlalu perhatian banyak. Sudah bisa lihat. Tetapi perhatikan bahwa ahli Torah, imam-imam kepala, itu sangat detail sekali dengan prophecy. Sudah bisa lihat. Mereka itu sangat detail loh dengan prophecy. Sampai di kitab yang paling kecil, Mika, ketemu lagi di situ Bethlehem. Sudah bisa lihat. Sebetulnya saudara dan saya harusnya lebih dari itu. Iya. Karena apa? Karena kita sudah dikasih banyak melalui Ruah Yahweh Elohim. Mereka itu memperhatikan profesi loh. Kalau kita semua sekarang itu tidak memperhatikan profesi, yang salah siapa? Saya bisa lihat. Ini salah adalah orang yang tidak mau memperhatikan profesi. Betul kan? Ini satu anugerah yang sangat-sangat super dahsyat, saudara. Karena itu dengan profesi Bapak Yahweh itu bekerja. Lihat nih, saya buktikan 730 tahun. Dan itu akan tergenapkan. Luar biasa kan? Melalui nabi kecil. Tidak boleh meremehkan yang kecil-kecil, saudara. Ya, seringkali kita terpesona dengan Yeremia, Yeskiel. Ini kecil, saudara. Mika. Ini nggak diperhatikan. Ya kan, dibaca mungkin setahun sekali. Tapi disitulah ada profesi yang super dahsyat di situ. Sudah bisa lihat? Ya. Jadi, ada profesi yang besar, ada profesi yang kecil. Kita harus memperhatikan semuanya. Jangan yang besar kok kita ambil. Yang kecil juga kita harus ambil. Kita harus perhatikan. Karena itu berbicara. Ya, berbicara. Ya, itu ada kitab nabi-nabi kecil. Ya, terima kasih, Brisco. Ya, sudah bisa lihat di situ. Nah, yang selanjutnya. Ya, ingat ya. Jadi itu sekitar 735 tahun sebelum Masehi sampai saat kelahiran Yesua 4 sebelum Masehi, dan kedatangan daripada orang Majus itu adalah 2 tahun sebelum Masehi, itu sekitar 733 tahunan. Itu saat zaman Yesua itu hanya berupa tulisan begitu saja, berupa goresan begitu saja, tapi sangat penting sekali. Yang berikutnya, saudara perhatikan raja yang bernama Raja Yosia. Ayatnya ada di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 5. Silakan Saudara Reno. Terima kasih. Raja-Raja 13 ayat 1. Dan tampaklah seorang abdi Elohim datang dari Yehuda ke Betel karena firman Yahweh. Dan Yerobeam sedang berdiri dekat mezbah untuk membakar dupa. 2. Lalu ia berseru kepada mezbah itu karena firman Yahweh. Katanya, Mezbah, Mezbah, beginilah Yahweh berfirman. Lihatlah, seorang anak akan dilahirkan bagi keluarga Daud. Yosia namanya. Dan dia akan mengorbankan di atasmu para imam bukit-bukit pengorbanan yang membakar dupa di atasmu, juga membakar tulang-tulang manusia di atasmu. 3. Pada waktu itu juga dia akan memberikan suatu tanda, katanya, inilah tanda bahwa Yahweh telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga abu yang di atasnya tercurah. 4. Dan terjadilah ketika Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Elohim yang berseru terhadap mezbah di Betel itu, maka dia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dengan mengatakan, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang telah dia ulurkan terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditarik kembali. 5. Mezbah itu pun pecah, dan abu tumpah dari mezbah, tercurah sesuai dengan tanda yang telah abdi Elohim itu beritahukan, karena firman Yahweh. Iya, terima kasih. Saat ayat ini ditulis, kita tahu bahwa ayat ini menulis mengenai satu peristiwa di zaman Raja Yerobeam. Nah, Raja Yerobeam ini pengganti dari raja siapa? Salomo. Salomo? Sebetulnya bukan pengganti. Karena Bukan dia Itu pemecahan Israel dia. Utara, Pak. Samaria. iya, ingat ya, Raja Salomo melakukan dosa yang keji.
yaitu penyembahan dewa-dewa gara-gara kebanyakan istri, istri-istrinya mencondongkan hati Salomo kepada dewa-dewa asing. Dan hukumannya adalah Israel disobek. Ya, Israel yang satu kesatuan itu disobek oleh Bapa Yahweh. Ya, disobeknya itu menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah namanya kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Ya, betul ya. Nah, kerajaan yang selatan itu ada Yerusalem. Disitulah Raja Salomo berkuasa, dan kemudian kalau Raja Salomo digantikan oleh anaknya, yaitu namanya siapa yang? Siapa yang tahu? Namanya Rehabeam. Ya. Nah, sedangkan Yerobeam ini bukan penggantinya Salomo, bukan. Karena Yerobeam ini adalah pegawainya Salomo. Dia itu langsung dijadikan raja ya oleh Bapak Yahweh untuk menguasai 10 suku yang di utara, yaitu kerajaan Israel. Jadi ini raja pertama Israel, dalam arti kerajaan yang terpecahkan loh ya, ngerti ya? Bukan kerajaan yang satu, bukan ya, karena sesudah Salomo kerajaannya dipecah menjadi dua, ya. Jadi kita paham. Nah, jadi Yerobeam ini setara dengan zamannya siapa? Zamannya Rehabeam, ya. Ingat itu ya. Jadi zaman Raja Yerobeam itu sama dengan zamannya Rehabeam. Di sini ada satu peristiwa. Ya, kalau saya perhatikan, Rehabeam ini, Yerobeam maksud saya ya. Yerobeam ini licik. Ya, dia tidak setia kepada Yahweh yang telah memberikan 10 suku. Dia bangun ya idol, apa itu idol? Berhala, ya. Salah satunya di Betel, ya. Salah satunya yang di bagian selatan itu di Betel. Yang di utara ditaruh di mana? Siapa yang tahu? Tilus. Di Dan. Ya, di Dan, betul. Ya, yang di utara di Dan, yang di bawah di selatan di Betel. Yang ini dekat dengan daerah Yerusalem. Nah, disinilah peristiwa ini terjadi, saudara. Dan saat peristiwa ini terjadi, Bapak Yahweh kirim satu nabi, Abdi Elohim, ya, yang datang dari Yehuda pergi ke Betel, ya. Jadi dari daerah Yehuda, daerah Yerusalem menuju ke Betel. Betel itu daerahnya si Yerobeam. Dan disitulah ada firman yang keluar, ya, yang dikatakan bahwa nanti keluarga Daud itu ada seseorang namanya Yosia. Ya, namanya Yosia. Dan nanti orang ini akan membakar tulang-tulang manusia ya di mezbah itu, ya. Nah, sebagai penggenapannya kita akan lihat yaitu di dalam 2 Raja-Raja 23 14 sampai 16. Silakan Brother Elo. 2 Raja-Raja 23 ayat 14. Ia meremukan tugu-tugu berhala dan menghancurkan patung-patung Asyerah, lalu memenuhi tempat itu dengan tulang-tulang manusia. 15. Lebih lagi, mezbah yang ada di Bethel, tempat pemujaan yang telah dibuat oleh Yerobeam, anak Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa, baik mezbah itu maupun tempat pemujaannya telah dirobohkannya. Lalu ia membakar tempat pemujaan itu, melumatkannya menjadi abu, kemudian ia membakar patung Asyerah. 16. Kemudian Yosia berpaling dan ia melihat pekuburan yang ada di sana, di gunung, lalu ia menyuruh orang untuk mengambil tulang-tulang dari pekuburan itu dan membakarnya di atas mezbah, serta menajiskannya sesuai dengan firman Yahweh yang telah Abdi Elohim beritakan, yakni orang yang telah menyerukan hal ini. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat ayat terakhir, ayat 16 dikatakan, sesuai dengan firman Yahweh yang telah Abdi Elohim beritakan, yakni orang yang telah menyerukan hal ini.
Siapa itu? Ya, kita lihat ayat yang sebelumnya, yaitu dikatakan ayat 2. Lihatlah, seorang anak akan dilahirkan bagi keluarga Daud, Yosia namanya. Saudara bisa lihat? Saudara kira-kira dari zaman Yerobeam sampai Yosia itu berapa tahun? Siapa yang mau mencoba menjawab? Kira-kira berapa tahun jaraknya? 40 tahunan kali, Pak. 40, ya, ada lagi yang mau coba berapa tahun? Gimana kalau 30? 30, oke. Ada lagi berapa tahun? Mau coba? Enggak apa-apa, salah. Ini saya nggak nyari salah atau benar. Coba saja. 12 generasi, Berapa? Berapa sih, Sister Elizabeth? sekitar 300 sampai 400 tahunan ya, Pak. 300, Karena 400? Karena? ah, nggak jadi, Pak, karenanya. Nggak jadi, oke. Karena saya tunjukkan sekarang, yaitu lamanya sekitar 340 tahun. Itu saya berikan rentetan raja dari Rehabeam, kemudian Abiyah, Asa, Yosafat, Yehoram, Ahazia, Atalia, terus sampai Yosia. Ingat ya, zaman Yerobeam itu sama dengan Rehabeam. Jadi zamannya sama. Itu kalau dijumlah sekitar 300 sampai 340 tahun maksud saya. So bisa lihat 340 tahun nama Yosia itu sudah muncul, saudara. Coba saudara bayangin. 340 tahun nama itu sudah disebut oleh Elohim Yahweh. Ini loh yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena itu di dalam kitab Yesaya dikatakan tidak ada Elohim selain aku. Sampai namanya itu disebut. Baru muncul 340 tahun kemudian, saudara. Bayangin. Ini bukan satu fase yang singkat. Ya. Bukan fase 100-an tahun, saudara. Bukan. 300 tahunan, saudara. Tapi nama itu sudah bisa diproklamirkan oleh Elohim Yahweh. Berarti dari sini kita bisa melihat Elohim Yahweh itu sudah tahu sebelumnya, dan tahunya Elohim Yahweh itu suatu kepastian. Sudah bisa lihat? Beda dengan manusia kalau tahu. Masih ada kemungkinan 30% gagal, 10% gagal, 99 berhasil, 1% gagal, atau 99,5% berhasil, 0,5% gagal. Itu manusia. Itu ciptaan-ciptaan Elohim. Tapi untuk Elohim Yahweh, dia bisa dengan tepat. Namanya Yosia. Pasti dia akan lakukan. Di hadapan Bapa Yahweh tidak sulit, saudara. Saya bisa lihat. Dia bisa lihat ke depan, masa depan, 300-an tahun, 400-an tahun, 1000 tahun, itu seperti sekarang. Itu loh, saudara. Foretold. Saya bisa lihat, itu yang Bapak Yahweh mau bagi buat saudara dan saya untuk percaya kepada dia, beriman kepada dia. Dia sudah tahu sebelumnya, bahkan sampai detail. Ya, perhatikan yang selanjutnya. Raja Koresh. Kita akan baca di dalam Yesaya 44 ayat 28 dan Esra 1 ayat 2. Silakan Brother Reno. Yesaya 44 ayat 28. Dialah yang berfirman mengenai Koresh, yang mengembala bagiku, dan dia akan menggenapkan seluruh keinginanku. Bahkan dengan berkata pada Yerusalem, biarlah dia dibangun, dan biarlah tempat suci diletakkan fondasinya. Esra 1 ayat 2.
Beginilah Koresh, Raja Persia. Yahweh, Elohim di Syamaim, telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi. Dan dia telah menunjuk aku untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Iya, terima kasih. Raja Kores ini, kalau bahasa Inggrisnya itu Xerxes atau yang juga disebut sebagai Ahasiweros. Koresh. Ini raja memerintah kerajaan apa? Kekhususan Persia. Media Persia. Iya, Media Persia, betul. Jadi ini raja bukan Raja Babel. Ya, bukan Raja Babel. Babel ditaklukkan oleh Media Persia, Medo Persia. Ya, tanpa pertempuran, jatuh. Ya. Nah, raja ini ternyata di dalam kitab Yesaya 44:28 itu Elohim Yahweh sudah ngomong namanya. Persis kayak masalah Yosia. Kalau Yosia itu Raja Yehuda, kalau Kores itu Raja Persia, Raja Iran. Sekarang itu Iran. Medo Persia. Ya. Nah, di dalam kitab Esra dikatakan ya bahwa inilah bukan firman ya, inilah perkataan Raja Kores. Jadi ini perkataan Raja Kores. Beginilah Kores Raja Persia, Raja Persia kan, Yahweh Elohim di Syamayim telah mengaruniakan kepadaku. Ini kalimatnya dia loh saudara. Semua kerajaan di bumi dan dia Yahweh telah menunjuk aku Kores untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya, kenapa? Karena saat itu bait suci di Yerusalem diporak-porandakan oleh Nebukadnezar. Ya, kita masih ingat ya itu ya. Nah, kalau kita lihat antara Yesaya dan Esra, kira-kira berapa tahun, saudara? Kira-kira berapa tahun? 200 tahun. Iya, terima kasih. Saya tampung dulu. Ayat ini hanya beda beberapa buku kalau dilihat dari kitab suci. Tapi kalau kita lihat dari fakta sejarahnya, maka antara kitab Yesaya dengan kitab Esra itu ada jarak 290 tahun. Saudara bisa bayangkan, 290 tahun, Raja Kores belum lahir, saudara. Tapi namanya sudah disebut, tapi namanya sudah diproklamirkan oleh Yahweh Elohim. Nanti akan ada satu raja namanya Kores, Xerxes atau Ahasiweros, yang akan membangun kembali bait suci yang di Yerusalem, di Yudea. Itu jaraknya 290 tahun. Kira-kira menurut saudara, saat raja ini, ya Raja Medo Persia ini, Raja Persia ini, ya memegang tampuk pemerintahannya karena setelah mengambil alih dari Babel dan ditunjukkan kepadanya gulungan kitab Yesaya, kaget nggak kira-kira? Kaget, Pak. Ya, pasti kaget. Pasti kaget. Pasti terkejut, saudara. So bisa lihat, mungkin dia berpikir, dulunya dia pikir dewa-dewanya itu top number one. Tapi ternyata yang disembah oleh bangsa kecil ini, yaitu Yehudi, Israel, kok dahsyatnya luar biasa. Mungkin dia berkata, ini kemarin kali tulisannya. Orang yang menunjukkan berkata tidak.
Tidak, Tuanku Raja. Ini tulisan 290 tahun yang lalu sebelum Raja lahir. Kaget dia pasti. Kok bisa tahu? Saudara bisa lihat? Inilah Yahweh yang luar biasa. Dan lebih dahsyatnya apa? Coba kita baca ayat selanjutnya ya. Yang berikutnya, yaitu Yesaya 45 ayat 1 sampai 5. Silakan. Yesaya 45 ayat 1. Demikianlah Yahweh berfirman kepada yang diurapinya, kepada Kores yang tangan kanannya telah aku pegang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Ya, aku akan membuka ikat pinggang para raja, untuk membuka pintu-pintu di hadapannya, supaya pintu gerbang tidak terus tertutup. 2. Aku akan berjalan di depanmu, dan membuat yang bergelombang menjadi rata. Aku akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. 3. Dan aku akan memberimu harta benda kegelapan dan harta karun di tempat-tempat tersembunyi, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Yahweh, Elohim Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. 4. Demi hambaku Yakub dari Israel, pilihanku, bahkan aku memanggilmu dengan namamu. Aku akan menamaimu, sekalipun engkau tidak mengenal aku. 5. Akulah Yahweh, dan tidak ada yang lain selain aku, tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu, walaupun engkau tidak mengenalku. Iya, terima kasih. Saya perhatikan, 2 kali disebut nama Kores, yaitu Yesaya 45 ayat 1 dan Yesaya 44 ayat 28. 2 kali disebut. Dan bukan cuma itu saja. Ditegaskan tuh sampai 2 kali. Memanggil namamu, memanggil engkau dengan namamu, ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat dikatakan, aku akan menamaimu. Sudah bisa lihat? Ditegaskan 2 kali. Bahkan dikatakan lebih tegas lagi, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5, itu ayat 4 ya. Ayat 5 dikatakan, aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. 2 kali, saudara. Semuanya 2 kali. Namanya 2 kali. Dipanggil juga 2 kali. Ya, kondisinya juga 2 kali, saudara. Suatu kepastian. Dan ini 290 tahun sebelum Kores betul-betul memerintahkan di dalam kitab Esra. Bayangin, namanya sudah disebut, diulangi 2 kali, dipanggil lagi, dan dikatakan walaupun kamu tidak mengenal aku, tetap aku akan memperlengkapimu. Dahsyat enggak Elohim Yahweh? Dia tahu sebelumnya. Dia tahu sebelumnya. Karena itu kita bisa melihat di dalam time travel, kita sudah belajar beberapa, yaitu Elohim Yahweh memberi nama seperti Ismail, seperti Yisak, dan juga ada beberapa lagi yang diberi seperti Yohanan, kemudian Yeshua, ya sudah pasti itu. Sudah bisa lihat. Jadi di hadapan Bapa Yahweh, hari esok itu sama dengan sekarang. Dia bisa lihat hari esok itu sama dengan sekarang. Dia bisa tulis. Dan itu merupakan kepastian. Tapi ingat ya, Elohim Yahweh tidak menentukan. Tidak menentukan. Tapi Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu. Kalau Elohim Yahweh tahu terlebih dahulu, saudara, hari ini 2024, percaya beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, itu bukan satu kebetulan. Dari sisi saudara dan saya, itu sesuatu keajaiban. Tapi di sisi Bapa Yahweh, dia sudah tahu terlebih dahulu. So bisa lihat kedahsyatan Elohim kita. Di dalam Yeremia ayat 4 dan 5, suatu peneguhan lagi.
Silakan Brother Henok bisa dibaca Yeremia. Oh, ini saya salah ini ya ayatnya ya. Apa ya? Salah. Salah ayatnya. Mesti bukan Brother Lina. Coba saudara lihat sebentar. Saya mau betulkan supaya nggak. Yeremia berapa? Oke, Oh, sebentar ya. penulisan ayatnya. Penulisan Agus ayatnya saya terlalu 45 bersemangat. bukan 1 dan 2. Ya, terima kasih. Saya terlalu bersemangat masalah ini. Haleluya. Ya, haleluya, luar biasa. Bentar ya, saya betulkan sebentar. Ya, silakan Brother Henok, Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Silakan, terima kasih. Yeremia 1 ayat 4. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini bukan hanya terjadi untuk Yeremia, tetapi terjadi buat saudara dan saya. Aku telah mengenalmu sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu. Di dalam Mazmur 139 ayat 13, silakan Brother Henok. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Haleluya. Terima kasih. Saya bisa lihat, saudara dan saya bukan satu kebetulan. Bahkan kita juga sering mendengar bahwa di jembatan protein dalam tubuh kita, di DNA kita ada nama Yahweh. Saya bisa lihat, ini bukan satu kebetulan. Rencana Bapak Yahweh yang sangat luar biasa, karena kedepannya dia sudah bisa melihat saudara dan saya ditetapkan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Amin. Saudara bisa lihat, tadi saya katakan, masa depan buat Bapak Yahweh itu seperti sekarang. Dan dia bisa menetapkan itu. Kalau dari sisi manusia mengatakan mana mungkin, itu hanya probabilitas. Tapi tidak untuk Bapak Yahweh. Dahsyat sekali. Karena itu Elohim Yahweh bisa berbicara ke depan itu persis seperti sekarang. Nggak sulit buat dia. Karena dia tidak dikuasai waktu, tapi dia menguasai waktu. Seluruh perencanaan kedatangan Yeshua itu dengan ketepatan timing yang presisi. Presisi, saudara. Ya, saya sudah jelaskan banyak. Kedatangan Yeshua HaMashiach pertama dan kedua, itu ada di dalam angka 4 dan angka 7. Rahasia menorah dan kiamat. Saudara bisa lihat ke arah sana di pengajaran itu. Ya, presisi sekali. Kemudian, saudara bisa juga lihat di dalam pengajaran rapture dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1. Jadi Elohim Yahweh bisa lihat event rapture, peristiwa rapture yang sekarang ini kita belum terjadi. Dia sudah bisa tulis, pasti terjadi. Suatu kepastian, bukan kira-kira. Setelah itu kedatangan Yeshua HaMashiach untuk memerangi anti-HaMashiach, turun beserta saudara dan saya sebagai mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Yes. Itu suatu kepastian. Mengenai kerajaan 1000 tahun, yang sekarang kita masih icip-icip merasakan melalui kitab Yesaya, kitab Wahyu, buat Bapak Yahweh, itu suatu kepastian. Karena udah pasti. Nggak sulit. Sangat-sangat mudah sekali. Saya bisa lihat, itu suatu kepastian. Udah, pasti gitu loh. Saya berikan juga pengajaran di dalam nubuat
mengenai Bereshit, nubuatan yang super dahsyat, saudara bisa cari di sana. Dan juga nubuatan kitab Yesaya, ini yang saya maksudkan ya, yang di atas tadi ya, ayat Yesaya tadi ya. Ini pengajarannya. Nubuat Nabi Yesaya, Raja Yeshua HaMashiach datang kedua pada tahun titik titik titik. Itu pengajaran di sana. Itu sudah dituliskan, nggak sulit oleh Elohim Yahweh. Apa yang bakal terjadi itu di mata Elohim Yahweh itu sudah terjadi, sudah pasti gitu loh. Nggak peduli sekarang situasinya mungkin aman-aman saja dunia ini, ya, atau nanti Israel masih boleh memenangkan pertempuran ini, tidak masalah. Tapi nubuatannya sudah pasti. Begitu 6.000 selesai, ya hampir selesai, rapture terjadi, kemudian masa Israel akan digoreng dalam tanda kutip ya. Jadi dimasukkan masa anti Hamasiyah, itu sudah pasti. Ya, satu kepastian. Dan kemudian nanti kerajaan Israel akan berdiri kembali. Ya, yang rajanya adalah Daud. Saudara jangan bingung, loh, Daud itu kan sudah mati, Pak. Loh, ada nubuatannya loh. Daud itu nanti akan memerintah. Maksudnya siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, kalau saudara ngerti bahasa nubuat, saudara pasti akan paham apa yang saya katakan. Itu di hadapan mata Bapa Yahweh. Sudah pasti. Sudah pasti. Dibuat dari sisi manusia, itu kadang-kadang membingungkan. Tapi tidak untuk sisi Bapa Yahweh. Kita lihat satu peristiwa ya. Kita lihat satu peristiwa. Yaitu di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 16. Silakan Brother. Yohanes 12 ayat 12. Pada keesokan harinya, kerumunan orang banyak yang datang ke perayaan itu ketika mendengar bahwa Yeshua datang ke Yerusalem, 13, mereka mengambil dahan-dahan pohon palem dan mereka keluar untuk berjumpa dengannya dan mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, Raja Israel. 14. Dan ketika menemukan seekor keledai muda, Yeshua duduk di atasnya, sebagaimana yang telah tertulis. 15. Janganlah takut, hai putri Zion. Lihatlah, rajamu datang sambil duduk di atas seekor keledai muda. 16. Dan pertama-tama murid-muridnya tidak memahami hal-hal itu. Tetapi ketika Yeshua dimuliakan, mereka kemudian teringat bahwa hal-hal itu telah dituliskan mengenai dia dan mereka telah melakukan hal-hal itu terhadapnya. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan ayat 14 dikatakan, dan ketika menemukan seekor keledai muda, Yeshua duduk di atasnya, sebagaimana yang telah tertulis. Saudara tahu tertulis di mana? Zakaria pasal 9 ayat 9. Ya, terima kasih, Brisko. Ya, sebagaimana yang telah tertulis. Ini tertulis di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Silakan Brother Reno. Zakaria 9 ayat 9. Bersukarialah dengan sangat, hai putri Zion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya, rendah hati dan menunggang seekor keledai, dan seekor keledai muda, anak keledai betina. Iya, terima kasih. Saudara perhatikan. Sebagaimana telah tertulis. Yang nulis Zakaria. Ini grup nabi-nabi kecil. Disuruh oleh Bapa Yahweh. Diilhami oleh Bapa Yahweh, Ruah Yahweh Elohim. Tulis ini. Zakaria ngerti nggak? Nggak ngerti. Dia cuma nulis saja, saudara. Ya, dia tulis saja. Dan tiba-tiba, di satu saat,
tergenapi. Kapankah Zakaria menulis kitab itu? Ya, saya langsung berikan. Jaraknya adalah sekitar 550 tahun, saudara. 550 tahun. Bayangin, yang saya nyatakan hari ini nggak sekali, 2 kali, 3 kali loh, berkali-kali loh. Masih ada lagi loh, saudara. Ya, saya masih bisa memberikan banyak lagi ayat. Masih bisa berikan banyak lagi ayat. Ini saja sebetulnya sudah membuka mata spirit kita. Mata hati kita soalnya bisa melihat kedahsyatan Elohim Yahweh. 550 tahun. Tulisannya turun, nabinya gak ngerti. Ini buat apa nulisnya? Pokoknya dia nulis, taat kan. Baru 550 tahun kemudian tergenapi. Luar biasa karyanya Elohim Yahweh. Nah, ada hal yang lebih unik lagi, saudara. Yaitu ini, saudara. Yaitu ayat 16. Dan pertama-tama murid-muridnya tidak memahami hal itu. Jadi bingung dia. Murid-muridnya tidak paham. Jadi pada saat Yesua naik ke ledai, ada orang teriak hosana, ada orang yang kasih jubah-jubahnya dan juga daun-daun palem ya sebagai penyambutan raja. Murid-murid tidak memahami saat itu. Padahal murid-murid ini juga belajar Torah. Nevi'im, Ketuvim, nggak paham. Tapi ketika Yesua dimuliakan, baru ingat. Loh, itu kan sudah tertulis. Dan mereka ikut menggenapkan hal itu. Tapi mereka timingnya udah lewat. Ngerti maksudnya? Jadi saat peristiwa itu, mereka nggak sadar bahwa itu sudah ada, sudah tertulis. Saudara. Nggak sadar mereka melakukan itu. Baru setelahnya, iya ya, kita udah ngelakuin itu ya, gitu. Yesua udah disamain, balik. Ya, sudah dimuliakan kan. Ya, naik disamain. Ingat, iya ya. Atau Yesua dimuliakan dalam arti misalnya, naik di kayu salib baru ingat mereka. Oh iya ya, teringat ayat-ayat itu. Ternyata kita sudah ambil bagian di situ. Saya bisa memahami foretold sesuatu yang sudah diberitakan oleh Elohim Yahweh. Nah, dahsyatnya begini, saudara. Saya akan stop sebentar ya. Dahsyatnya begini. Saya akan ulangin lagi, saudara. Dahsyatnya itu kita hidup di dalam tahun 2024. Dan ini nggak boleh disepelekan. Ya. Saya akan sharekan yang ini. Kita hidup dalam tahun 2024, kita diberi pemahaman yang ajaib, luar biasa. Ya, di mana firman itu kita sudah bisa tracking secara sejarah. Ya, kita sudah bisa men-trackingnya melalui peristiwa demi peristiwa. Tadi kan kita sudah lihat, saudara ya. Kita kan sudah lihat kan. Ada yang jaraknya 550 tahun, ada yang jaraknya 300 sekian tahun, 200 sekian tahun, Kores, Yosia, ya, peristiwa Yesua. Ya, sudah kita bisa lihat tracking sejarahnya. Itu karena apa? Sebetulnya karena ini, saudara. Karena ini, saudara. The grand plan Davar Elohim. Karena ini. Ya, mengenai peristiwa di mana Yesua naik keledai dan murid-murid nggak sadar. Bukannya,
mereka sadar? Tidak. Mereka baru sadarnya itu nanti. Tell me, telat mikir. Ya, telat mikir, tell me. Ya, setelah kejadian baru sadar, oh iya, ya, Kepa ngomong sama teman-temannya lain, loh lagi kita sudah kerjakan ini, begitu. Kita berjalan di dalam profesinya Bapak Yahweh, luar biasa. Baru sadar, oh iya ya, sudah begitu. Ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Tiga tahun, 3 bulan yang lalu, saat itu ada satu grup yang kita pergi ke Kentucky. Saat itu kita tinggal ada satu tempat, kita tidak tinggal di hotel atau motel, tapi kita menyewa rumah Airbnb, itu perusahaannya namanya. Kita juga nggak tahu, dan saat itu saya juga nggak ngerti soal angka gematria. Saat itu juga belum ada pemahaman akan, saya sudah tahu rapture, cuman ketepatannya juga kagak tahu. Yang tahu cuman rapture akan sudah bakal terjadi. Saat itu juga saya tidak paham mengenai Shemitah, Yobel hanya sedikit tapi nggak ada hubungan, tidak terhubung maksud saya. Tapi saat itu ada kesempatan grup ini jumlahnya 14 orang menuju ke Noah Ark Encounter di Kentucky. Dan kita tinggal, saya sempat kehilangan data di mana ke tempat kita tinggal. Saya cari lama sekali, ternyata ketemu akhirnya dengan menggunakan Google Map, history Google Map. Dan ternyata saat itu kita tinggal di satu rumah ini, saudara, yang alamatnya 200 Latimer Lane, Williamston, Kentucky 41097. Seperti yang dulu saya pernah ungkapkan bahwa rumah ini itu pintunya ada di tengah, di lambungnya, persis kayak Noah Ark. Kalau saudara lihat, inilah rumahnya, saudara. Saat itu kita kunjungi. Dan ini kejadiannya adalah bulan 6, Juni awal tahun 2021. Saya tidak ngerti soal gematria, tapi saya sedikit paham mengenai ukuran daripada bahtera, saya sudah bagikan itu. Tapi untuk lebih dalam tidak ngerti. Ternyata ada kode khusus. Kenapa? Padahal kita nyari beberapa rumah ya ada yang kira-kira yang model seperti ini. Tapi kenapa kok di sini? Kita nggak tahu. Baru sekarang tahu. Ya persis kayak murid-murid itu, saudara. Saat kejadian nggak tahu. Nggak tahu saat kejadian. Tapi setelahnya baru paham. Oh iya ya sudah menggenapi. Begitu. Bukan satu kebetulan. Angka atau nomor rumah ini adalah 200. Baru paham setelah beberapa tahun ngerti gematria. Saudara tahu 200 itu gematrianya huruf apa? Crash. Huruf Resh. Terima kasih, Priska. Dan huruf Resh itu mewakili adalah chief. Juga bisa sebagai pemimpin, juga bisa dianggap sebagai prince, pangeran, atau juga bisa dianggap sebagai raja, Resh. First, yang top, kepala manusia, Resh. Saat peristiwa ini terjadi awal Juni 2021, kita juga belum mendapat pewahyuan mengenai Arizona, saudara. Belum. Ini kesaksian nyata, banyak saksinya di sini. Belum.
Ya, baru setelah pulang dari sini pernyataan ke Arizona itu terbuka. Dan saya katakan karena Angel sudah posting di YouTube mengenai sedikit kesaksian, eh, saudara bisa ke channelnya dia, bahwa Bapak Yahweh taruh perintah untuk ke Arizona. Dan saudara tahu kotanya namanya adalah Kingman. Ya, namanya Kingman. Kota Kingman. Padahal itu sudah diwakili saat kita berkunjung pertama kali di Noah Ark, yaitu dengan angka 200 Resh. Itu adalah kode king, kode raja. Saya sempat kaget saat lihat menemukan kembali eh, tadi pagi, saudara. Ternyata Bapak Yahweh sangat luar biasa. Dan tadi di awal saya sudah katakan mungkin belum direcord bahwa kita sedang berada di Ohio sekarang, dan kota yang sedang kita tempati sekarang ini adalah kota Kings Mill. Selalu ada kata king-nya, saudara. Luar biasa enggak? Apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Uniknya apa? Kita juga nyewa Airbnb juga di sini, ya. Saya berikan sedikit aja, kelanjutannya besok, saudara. Masih banyak masalahnya. Jadi, em, seharusnya kita ini bisa dapat di tempat yang lain, begitu ya. Ternyata Bapak Yahweh arahkan di kota yang namanya Kings Mill ini. Jadi sudah ada angka 200, 3 tahun, 3 bulan yang lalu, ya. Dan kemudian kita dapat di Kingman, karena itu kemudian sekarang ya kita dapat di Kingman, Arizona, dan kemudian kita tinggal maksudnya di Kingman. Kemudian setelah itu kita ke sini ke Ohio. Nah, nama kotanya adalah Kingsmill. Semuanya King, ya. Dan hari ini Shabbat. Hari Shabbat adalah angka 7, hari ke-7. Ya, Zayin, kepala yang dimahkotai. King juga. Padahal sebelumnya kita tinggal di kemarin, ya, kita masih tinggal di Cincinnati. Tapi Bapak Yahweh taruh di kota Kingsmill, kita sampai kaget-kaget, saudara. Bukan satu kebetulan. Ya, bukan satu kebetulan. Dan jarak antara bulan Juni awal 2021 sampai hari ini, karena kita juga akan ke Noah Ark kembali, yaitu 33 angkanya. 3 tahun, 3 bulan. Saudara tahu angka 33? Angka 33 itu dipakai setan sebagai 33 derajat Freemason. Saudara ngerti ya? Tapi itu sebetulnya dicuri. Dicuri dari mana? Dicuri dari koordinat Gunung Hermon. Gunung Hermon di Israel itu koordinatnya adalah 33 derajat. Kalau kita ingat di Gunung Hermon ada apa? Yang pertama, dari sisi negatifnya itu tempat kejatuhan daripada malaikat-malaikat pemberontak. Tapi sebetulnya rencananya Bapak Yahweh bukan itu. Kalau kita ingat ada satu lagu, bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Saudara pasti tahu lagu itu. Gunung Hermon itu sebetulnya adalah berkatnya Bapak Yahweh, tapi dibajak sama setan. Jadi angka 33 itu sebetulnya adalah angkanya Bapak Yahweh. Karena itu bukan satu kebetulan kalau Yeshua HaMashiach matinya usia 33. Untuk menarik kutuk itu kembali. Karena berkat angka 33 itu diberikan, kemudian dibajak oleh setan, dan ditarik kembali oleh Yeshua HaMashiach. Ini bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Besok saya akan ceritakan lagi
Ya, besok saya akan ceritakan lebih 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 lengkap, lebih detail lagi. Karena itu kan saudara lihat loh, ini Pak Herwin tadi katakan ini tempatnya berbeda. Ya memang, ya kita ada di tempat yang berbeda. Ya, ini baru sebagian kecil. Ini bukan satu kebetulan, bukan satu kebetulan, saudara. Foretold, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu terlebih dahulu. Ya, ini satu kedahsyatan yang luar biasa. Jadi, eh, saya rasa besok saya akan lanjutkan saja. Ya, dan nanti Noah Ark-nya itu baru hari Senin. Ya, baru Senin. Tapi saat Juni 2021 awal, kita jalan darat, saudara. Pakai mobil, 2 mobil, ya, perjalanan di darat. Ya, tapi yang kali ini kita naik pesawat itu sebagai representasi daripada rapture. Ya, Haleluya. kita tahu, Haleluya. Amin. iya, dulu lewat darat itu seperti melalui padang belantara, iya kan? Itu saat pintu masih dibuka. Siapa tahu, saya bilang siapa tahu loh ya, yang kali ini pintu akan tertutup. Kalau ada pintu Betul. yang dibuka, pasti akan ada pintu yang ditutup. Ya, dan kode-kodenya sangat menggetarkan hati saya dan hati semua. Besok saya akan lanjutkan pengalaman ini. Ini satu hal yang banyak kode-kode rahasianya dari Bapak Yahweh. Karena satu hal, foretold, Dia, Yahweh Elohim, yang Maha Tahu, sudah lebih dulu mengetahuinya. Sudah lebih dulu mengetahuinya. Termasuk saudara dan saya. Bukan satu kebetulan. Saat 2021 saya belum ada di YouTube, masih di Facebook. Hari ini kita dapat kesempatan, siapa tahu waktu ini akan tertutup. Dan kita mendapatkan kesempatan. Kita mendapatkan kesempatan yang ajaib dari Bapak Yahweh. Dipersiapkan terus. Dan terus kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Dan satu kali nanti, kita akan masuk Shamayim melalui rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMasyiah di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMasyiah dan tinggal bersama Yeshua HaMasyiah sampai selama-lamanya. Amin. Bukan satu kebetulan. Saya sendiri yang melihat hal ini sampai hari ini sampai terkagum-kagum akan karyanya Bapak Yahweh. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya kasih tahu, kalau saya katakan, selalu katakan Ibu Ada Safawa juga sering mengatakan bahwa ARK, A-R-K, ya. A-R-K, itu kan bacanya ARK. ARK itu bahtera, ARK. Itu sebetulnya kepanjangan daripada Arizona Kingman. A-R, Arizona, K-nya itu Kingman. ARK. Dan model rumahnya juga mempunyai platform yang mirip seperti ini. Pintunya ada di tengah. ARK. Kenapa kita ngomong ARK? ARK itu artinya apa? Arizona Kingman, saudara. Sedikit saya tambahkan, Arizona Kingman itu ada di bukit dan ketinggian dari sea level atau sea level ya? Permukaan laut. Permukaan laut itu adalah 3.300 ya, 3.333. Bayangin saudara, 3.333 feet di atas. Wow.
Tiga, 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 tiga. Dibuat satu digit, kalau ditambahkan jadi 12, satu tambah dua jadi tiga lagi. Saudara. Tiga adalah angka ruah Yahweh Elohim. Saat Ibu Fafang bersaksi, saat saya bersaksi sama saudara, ini belum saya nyatakan. Inilah baru hari ini kita nyatakan. Mengapa kita ngomong Ark Bahtera? Itu maksudnya bukan Ark Bahteranya juga itu. Memang Ark Bahtera itu juga. Karena Ibu Ada Fafang juga dapat mimpi mengenai Bahtera itu. Jauh sebelum peristiwa ini semua terjadi. Jauh, jauh sebelum. Dan luar biasanya itu Arizona Kingman, ARK. Namanya Kingman lagi. King Raja, Man manusia. Siapakah Raja manusia? Yeshua HaMashiach. Kita juga nggak nyadari, saya juga nggak nyadari. Rumah yang pertama kali kita tempat tinggal saat kita menuju ke Noah Ark juga angkanya Resh 200. Sekarang kita kunjungin lagi, kita berada di kota yang namanya King's Mill. King Mills, maksud saya. Raja terus, saudara. Apakah ini satu kebetulan? Kita nggak punya rencana loh. Anak-anak juga cari tempat penginapan tuh juga nggak mikir kotanya model namanya apa, nggak pernah mikir. Tapi inilah yang ada, saudara. Saya sampai gemeter, saudara, melihat hal ini. Belum lagi banyak hal. Ya, stay tune sampai tomorrow. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Karena hari ini sudah jam 12.30 malam, saudara. Di sini. Tepatnya Brother Daniel, Oregon Selamat tidur. 9.30. Kita sudah jam 12:30 pagi. Haleluya. Apa Yahweh? Ya, 1:30 pagi. Jadi kita berhenti dulu ya. Inilah alasannya kenapa saya alihkan untuk doanya besok sekalian juga ceritain pengalaman-pengalaman seperti itu. Foto. Elohim sudah tahu terlebih dahulu. Sudah tahu terlebih dahulu. Saudara dan saya. Nama saudara, nama saya sudah dipanggil oleh Elohim Yahweh. Dia sudah tahu terlebih dahulu. Dia Amin. Masalahnya adalah ingat, keselamatan itu adalah kesepakatan. Kesepakatan itu adalah huruf apa? Tau. Dua ranting yang bersilang. Tahun 2021, Mas, saya nggak ngerti apa-apa itu tau itu ya. Ya. Kalau tahu saya tahu nggak tahu ya. Nggak tahu, tapi hari ini saudara diperlengkapi dengan luar biasa. Dan jumlah semua yang ikut di sini jumlahnya adalah Yod-He 15. Yod-He 15. Jumlah yang ikut ke Noah Ark. Yang kapan hari itu 14. Sebagian tidak percaya Yeshua setelah itu. Padahal sudah dibaptis dalam nama Yahweh. Sudah. Tapi tidak percaya. Yang percaya 4. Dalet. Yang percaya 4. Jadi dari tim yang ikut yang percaya 4. Dalet. Yang sampai hari ini. Pintu keselamatan. Semuanya kodenya itu ada semua. Sampai saya kaget-kaget. Terlalu luar biasa karyanya Bapak Yahweh. Terlalu luar biasa. Sangat-sangat dahsyat sekali. Ya. Melalui apa? Melalui sidik jari yang luar biasa. Apakah ini satu kebetulan? Kita nggak pernah mikir sebelumnya. Kita minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya, padahal sudah rencananya ditentukan Agustus. Bisa alih, saudara, September awal. Lalu September awal langsung pas 3 tahun 3 bulan, angka 33. Berkat Gunung Hermon. Itu terjadi. Saya sampai geleng-geleng, kok
bisa ya seperti itu. Kita nggak ngerencanain loh, saudara. Nek direncanain kan lain cerita, saudara. Ini nggak direncanain, saudara. Semua itu berjalan dalam ketepatan seperti itu. Luar biasa. Puji Bapak Yahweh, saya lanjutkan besok. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak yang Silakan Terima kasih Pak Roy. Haleluya. Bapak Terima kasih Yahweh. Pak Roy. Silakan Kasih Pak berdiri. Roy. Puji Bapak Dan, Yahweh. Terima kasih Pak Roy. dengan tim ya di bawah, dan Terima setelah kasih. itu kita akan doa berkat dan kemudian kita tutup dengan pujian ya, dan kita akan lanjutkan besok. Jamnya sama, cuman saya yang pasti akan lebih malam ya. Di Indonesia jam 9, jam 11 pagi ya, WIB 11.30 hari ini sekarang WIB ya. Ya. Untuk Portland, California ini jam 9.30 malam ya. Nah, sedangkan kita di sini sudah jam 12.30 dini hari ya. Oke, puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati saudara sekalian. Shalom.